Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang santai menikmati kopi pagi, menunggu jam kerja mulai berangkat. Bagi teman-teman yang masih setia mengamati pergerakan market ya, hari ini di gold di XAUUSD marketnya terhenti, marketnya tidak bergerak, artinya libur. Maka kita bisa gunakan aset yang lain. Saya akan masuk di asetnya Euro USD ya. Di aset Euro USD nanti kita coba untuk memetakan, kemudian satu lagi nanti kita akan mencoba memetakan pergerakan satu hari ke depan untuk pound sterling US dollar. Kita mulai dari Euro USD dulu, masuk di time frame D1, masuk di time frame daily. Kalau kita lihat di time frame daily, perhatikan di pergerakan beberapa candle terakhir. Kalau kita amati dari pergerakan terakhir, ya, struktur yang terbentuk menuju ke atas, ya, ini. Kemudian di atas terbentur oleh level yang kuat di sana. Ada level yang kuat. Dari level yang ada, kalau kita amati semuanya ditolak di wilayah ini, artinya ini adalah wilayah yang kuat untuk pertahanan atas, untuk resistennya. Kemudian struktur yang terbentuk bergerak ke atas dengan momentum yang mulai berkurang, dengan momentum yang makin mengecil, artinya bullish dari kecil kemudian mulai menebal kemudian kembali menipis, artinya momentum buyer sudah mulai menipis, mulai berkurang, power dari bullish sudah mulai berkurang, terhenti, terbentur di area resistennya. Apakah ini menjadi pertanda market akan berbalik turun ya? Tentu kalau melihat eh, histori yang ada berada di level penting ini sangat rawan untuk kita berspekulasi mengambil entry di sana, karena ini dua-duanya berpeluang, dua-duanya berpotensi. Kalau dia mau naik tentu kemampuannya sudah mulai berkurang, kalau dia turun belum ada petunjuk lanjutan seller mau bergerak turun, sehingga di time frame daily kita masih menunggu, belum ada informasi yang lebih valid di sana. Kemudian kita gunakan time frame di bawahnya, time frame H4 ini untuk melihat nanti strukturnya, untuk melihat kondisi pergerakannya ya. Tetap kita tarik garis trend ya, seperti ini, kemudian ada levelnya, posisi harga berada di tengah-tengah sehingga juga masih cukup rawan untuk kita mengambil peluang di sana. Potensi tentu bergerak ke atas, dari high dan low-nya ini mulai bergerak ke atas, buyer tetap bergerak ke atas sana ya dengan penolakannya. Tetapi jangan lupa di atas ada benturan yang kuat yang tidak mampu menembus level di atas, tidak mampu menembus resistennya. Itu artinya pergerakan buyer terhenti di sana, terbentur di sana, sehingga berat untuk kembali naik ya. Kalau dia mau turun tentu belum kuat, karena di sini ada low yang semakin ke atas, artinya kecenderungan makin ke atas. Sehingga kita menunggu nanti ada momentum yang lebih besar, yang lebih dominan. Apakah nanti break di atas ataukah di bawah, karena persis berada di tengah. Kemudian di time frame yang lebih kecil, di time frame H1 kita bisa lihat lagi peluangnya di sana. Kita bisa melihat trigger yang ada di sana. Di H1 pun ternyata masih cukup jauh, masih berada di tengah, sehingga kita belum menemukan
titik yang terbaik untuk kita entry. Namun demikian kita lihat di bukaan candle ditutup di pagi ini dibuka dengan dominan warna merah, warna hijau, sehingga berpeluang akan ada tekanan ke atas. Kita masuk di wilayah entry-nya. Ya, kita coba untuk masuk di wilayah entry buy stop di sana. Ya, kita masuk buy stop di angka 1.13283 ya. Buy stop di 1.13283. Ini untuk kita awali dengan buy stopnya. Targetnya di level di atasnya, kita targetkan di sana. Kemudian di atas kita bisa lakukan pending order, sell limit di 1.13356. Ini kita limitnya di sana. Kemudian di atasnya lagi kita bisa ambil peluang limit kembali ya. Karena ini berada di level pentingnya, maka kita bisa tempatkan limit kembali di posisi yang atas ini untuk memanfaatkan koreksi ya. Sekali lagi, limit ini untuk koreksi yang sifatnya sementara dan segera kita exit ketika sudah terpenuhi, ketika sudah tersentuh dan profit sesuai dengan rencana trading kita, sesuai dengan target kita. Oke, saya limit taruh di sana di atasnya ini untuk memanfaatkan peluang koreksinya. Berikutnya di bawah kita juga bisa memasang jaringnya ya. Di bawah ada level penting, kita lewati dulu. Ya, di situ ada level pentingnya, maka kita gunakan untuk sell stopnya. Sell stop di 1,13182. 113182 untuk sell stopnya. Targetnya di level di atasnya, di bawahnya sorry. Ini kita bisa masuk di buy limit untuk memanfaatkan koreksi. Buy limit di 1.13107 ya. Ini untuk manfaatkan momentum dari seller yang muncul, kemudian kita gunakan untuk pending order buy untuk manfaatkan koreksinya. Di bawah kita lanjut dengan sell stop lagi. Sell stop di wilayah 1.13039 ya. Ini sell stopnya, kemudian buy limitnya kita taruh di sini. Ya, buy limitnya kita taruh di sini untuk manfaatkan koreksi juga ya. Buy limit di 1.12968 ya. Kita manfaatkan limit di sana. Jangan lupa selalu perhatikan money management dan risk manajemennya. Kemudian untuk pound sterling ya, kita lihat di pound sterling arah kecenderungannya kemana pound sterling ini ya. Kita lihat di time frame besarnya masih kuat naik ya, sehingga masih berpeluang akan lanjut naik karena ini break di level pentingnya. Maka di time frame daily ini hati-hati juga, di sebelah kiri ada batasan yang kuat di sana ya. Kalau kita lihat ini membentuk pola yang selalu kembali pada levelnya ya, break kemudian dikembalikan lagi, kemudian naik lagi. Nah, ini adalah area yang sangat rawan. Di area ini nanti bisa berpeluang memantul kembali ya, sehingga ini membentuk satu pola baru ya. Membentuk satu pola baru, ini potensinya bergerak turun lagi ya. Silakan nanti diuji, walaupun nanti ketika turun diuji lagi di level psikologi di bawahnya lagi
Ya, meskipun secara struktur candle ini bergerak ke atas ya, yang menjadi nanti kunci berada di sini. Ini dilewati apa enggak? Kalau dilewati berarti dia lanjut naik, kalau tidak dia kembali turun lagi atau pullback lagi nanti. Di time frame di bawahnya kita bisa lihat, di time frame di bawahnya masih tetap posisinya dia naik di area ujungnya. Di ujung atas ini ada penolakan yang luar biasa, yang ini mengindikasikan seller sudah mulai menekan, sehingga potensinya masih akan turun kalau kita melihat di time frame yang kecilnya. Kemudian kita coba untuk memetakan pergerakannya untuk membuat satu simulasinya ya. Kita lihat kalau kita mengamati begini, nanti akan membentuk satu pola namanya pola harmonik. Ini kalau kita amati seperti ini, nah, maka nanti akan bergerak kembali naik ya seperti ini. Kalau di time frame kecil, time frame lebih kecil, dia akan berpeluang seperti ini. Nah, kita akan masuk posisi buy ketika minimal ya, ketika minimal melewati level pentingnya di sini. Kita akan masuk posisi buy ketika melewati level pentingnya, kira-kira berapa ini? 200-an. Oke, kita masuk posisi buy ketika melewati levelnya di sana. Di 134248 ya, 134248 ini buy stopnya di sana. Targetnya berada di level di atasnya ya, kita ukur kira-kira ada enggak di sana kira-kira. Kalau cukup kecil kita turunkan sedikit ya, titik entry-nya kita turunkan sehingga target nanti tercapai. Oke. Untuk wilayah entry-nya kita akan lakukan koreksi, kita lakukan koreksi 34231 ya. Terakhir 31. Kemudian di ujung atas kita bisa manfaatkan untuk koreksinya. Ini manfaatkan koreksi sementara di 1.34375. Ini untuk wilayah koreksinya. Oke, selanjutnya nanti ketika dia break di sana kita bisa masuk entry buy kembali. Ya, sekali lagi ini koreksi hanya kita manfaatkan untuk koreksinya. Begitu limit ini tersentuh kemudian koreksi turun, kita segera close karena berpeluang akan lanjut naik. Kemudian di posisi bawah kita bisa lihat di sana ada level yang penting, kita taruh di bawahnya untuk sell stopnya ya. Sell stop kita taruh di posisi 133895. Kita taruh di sana 133895 hingga di level selanjutnya untuk target profitnya. Ya, target profitnya kita lihat di sana, kemudian kita bisa gunakan untuk pendingnya limit, buy limit di 133674. Ini untuk manfaatkan koreksinya. Targetnya nanti di bawah, di atasnya, artinya ketika dia tersentuh kemudian naik kita segera exit karena di sana berpeluang nanti kembali lanjut turun. Di bawah lagi kita bisa entry di sana untuk limit juga di 133485. Breakout di area di sini kita bisa masuk posisi sell. Ya, breakout di sini kita bisa masuk posisi sell dengan sell stop di area 1.33280 ya. Oke, ini mungkin ringnya sudah lebih dari cukup, kira-kira di area di sini kita lihat kalau ringnya sudah memenuhi syarat maka berpeluang nanti akan kembali memantul ke atas, sehingga di wilayah ini nanti hati-hati, ini berada di bawah, maka sebenarnya saya cukup berbahaya untuk kita mengambil sell stop di bawah. Karena itu kita sell stopnya kita tangguhkan dulu.
Ya, sell stopnya yang di bawah kita tangguhkan dulu biar nanti antisipasi. Oke, ya fokus kita ke buy karena orientasinya dari pergerakan yang ada, dari pola yang terbentuk berpeluang akan bergerak ke atas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat di pergerakan pagi hari ini baik di Euro USD maupun di GBP USD, karena di emas lagi libur sehingga kita bisa manfaatkan aset yang lain untuk kita transaksi sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kondisi market yang nanti memenuhi syarat kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini tetap kita bisa profit dengan maksimum, bisa meminimalkan kerugian kita dan bisa terus konsisten di dalam profit kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.